Selamat Hari Kartini. Dalam rangka Hari Kartini, kali ini aku mau ngebahas salah satu tokoh perempuan yang aku suka gitu, favorit aku. Yang akhir-akhir ini aku baca dari buku Bumi Manusia, karyanya Pramudia Anantatur. Sebenarnya aku udah pernah bahas karakter ini juga di video. Aku review bukunya secara keseluruhan, cuma karena hari ini bertepatan sama Hari Kartini, aku mau ngangkat lagi kisah dari perempuan ini yang menurut aku sangat menarik dan menunjukkan keresahan perempuan pada zaman itu, zaman kolonialisme. Perempuan itu sendiri bernama Nyai Ontosoro, which I love her so much. Nyai itu adalah sebutan buat perempuan peliharaan dari Belanda gitu. Nah, mirisnya nama kecilnya adalah Sanikem. Dia dijual sama bapaknya sendiri ke Belanda, dan pada usia masih belia gitu dia dipaksa diantarkan ke rumah Belanda, itu namanya Tuan Melema. Jadi sejak itu dia tinggal sama Tuan Melema. Awalnya Nyai Ontosoro diperlakukan dengan baik oleh Tuan Melema, dilayani dengan baik, kemudian diberikan pendidikan, kemudian dia juga dibolehkan bekerja. Akhirnya mendirikan perusahaan sendiri bersama Tuan Melema. Awalnya dia yang sebagai nyai dipandang rendah oleh masyarakat, kemudian perusahaannya menjadi sangat besar dan terbesar di daerahnya. Dari situ orang-orang baru menghormati dia gitu sebagai perempuan paling kaya di daerah tersebut. Itu satu contoh menurut aku bagaimana masyarakat memandang perempuan yang awalnya hanya dipandang rendah, tapi orang-orang lebih menghormati dia sebagai seseorang yang kaya raya gitu. Itu sesuatu yang miris sih buat aku. Tapi juga sebagai perempuan di sini juga pesannya adalah belajar, bekerja, sehingga masyarakat tuh bisa hormat sama perempuan gitu. Jadi kayak menaikkan derajat kita juga sebagai perempuan. Jangan hanya berdiam diri aja, tapi berjuang melawan dari stigma-stigma masyarakat seperti itu. Kemudian setelah kehidupannya membaik, dia dikaruniai 2 orang anak, Robert dan Annelies. Kemudian datang anaknya dari Tuan Melema itu dari istri sah, dan sejak itu Tuan Melema mulai berubah, mulai kasar, mulai memperlakukan Nyai Ontosoro tidak seperti dulunya gitu. Dan akhirnya Tuan Melema memutuskan untuk pergi dari rumah Nyai Ontosoro atau rumah mereka, balik kepada istri sahnya gitu. Itu Nyai Ontosoro walaupun dia hatinya luka, tapi dia tetap bangkit dan terus jalankan perusahaannya gitu, sehingga perusahaannya semakin besar. Karakter Nyai Ontosoro di sini benar-benar diceritakan, dideskripsikan sebagai karakter perempuan yang sangat tangguh, bijaksana. Yang aku suka dari karakter Nyai Ontosoro ini, walaupun dari kecilnya dia dijual sama orang tuanya sampai dia tuh memutus hubungan dia sama orang tuanya karena saking sakit hatinya sama orang tuanya, karena tega untuk menjual dirinya kepada Belanda. Perjalannya cerita, karakternya Ontosoro ini menjadi karakter yang menurut aku lebih dominan daripada karakter utamanya si Mingke sendiri. Dia akhirnya kan
karena Tuan Melema ini juga punya kebiasaan yang nggak baik. Akhirnya diketahui Tuan Melema meninggal di rumah bordil. Keluarga dari Tuan Melema sendiri akhirnya menuntut perusahaan itu menjadi warisan dari Tuan Melema, padahal yang banyak berkontribusi di dalam perusahaan itu sendiri adalah Nyai Ontosoro. Dan keluarga dari Tuan Melema sendiri juga tidak mengakui bahwa Annelies adalah anak dari Nyai Ontosoro, hanya mengakui bahwa Annelies itu adalah anak dari Tuan Melema. Akhirnya si Annelies ini diberangkatkanlah ke Belanda dengan segala perjuangan Nyai Ontosoro dan Mingke gitu. Dan betapa tegarnya seorang ibu ketika anaknya diambil paksa oleh orang lain. Teman-teman kalau mau nonton review aku secara keseluruhan dari Bumi Manusia bisa di sini. Aku juga lanjut ya Anak Semua Bangsa. Nah, di situ ada karakter juga perempuan memiliki nasib yang hampir sama dengan Nyai Ontosoro. Namanya Surati. Dia juga terpaksa dijual sama bapaknya, terutama sama seorang Belanda. Belanda ini adalah kepala dari tempat bapaknya ini bekerja. Untuk mempertahankan jabatannya ini untuk menjual anaknya gitu, dan dengan berat hati gitu kan untuk menjaga jabatannya, si bapaknya ini mau ngejual anaknya. Tapi sebelum Surati dijual, jadi Surati ini nggak mau tinggal diam aja gitu, jadi dia mau melawan, mau berjuang dengan caranya sendiri. Jadi pada saat itu di suatu daerah gitu, aku lupa namanya, ada wabah cacar. Jadi ternyata juga pada masa itu cacar tuh kayak COVID-19 yang akhir-akhir ini di pandemi ya di Indonesia, seluruh dunia gitu. Orang cacar pada waktu itu dan daerahnya udah banyak yang terkena cacar. Jadi orang-orang tuh menutup akses untuk keluar masuk dari daerah itu gitu. Nah, si Surati ini datang kan ke daerah itu bener-bener punya tujuan agar diri dia tuh terjangkiti sama cacar. Pada saat dia ke daerah itu, dia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Dia sengaja buat ngedeketin mayat-mayat itu biar diri dia terjangkit cacar. Setelah dia ngerasa diri dia terjangkit cacar, dia pergi ke Belanda itu, ke rumah Belanda itu, datang, dan di situ Belanda itu melakukanlah hubungan sama Surati. Karena hubungan itu akhirnya si Belanda ini juga ikut terjangkit cacar, dan di situ si Belanda ini mati dan Surati syukurnya bisa terselamatkan, tapi dengan tubuh yang nggak bersih gitu kan ya, teman-teman tau lah gimana setelah cacar itu gitu. Di situ bedanya Nyai Ontosoro dan Surati, di mana Surati benar-benar ngelawan agar dia nggak menjadi peliharaan Belanda, dan justru dia menyelamatkan perempuan-perempuan lain yang mungkin suatu saat bakal jadi korban dari Belanda ini juga gitu. Jadi pesannya di sini buat perempuan-perempuan, jangan takut buat melawan sesuatu yang bukan keinginan kita. Aku berharap perempuan-perempuan zaman sekarang lebih berani dan banyak Surati-Surati dan Nyai Ontosoro lain di Indonesia. Soroti juga di sini yang pengen aku sampein, gimana banyak terjadi akhir-akhir ini pelecehan seksual terhadap perempuan yang mungkin nggak cuma zaman sekarang yang banyak terjadi gitu, bahkan mungkin
lebih parah orang-orang atau perempuan-perempuan zaman dulu mengalami. Cuma kalau sekarang karena lebih banyak media, lebih ke up gitu, dan mungkin juga karena perempuan-perempuan sekarang udah mulai berani buat speak up atas apa yang terjadi kepada mereka gitu. Dan aku berharap juga teman-teman gak cuma perempuan tapi laki-laki juga mendukung perempuan untuk perempuan agar berani untuk berbicara, untuk berani speak up tentang pelecehan seksual yang mereka alami gitu, menjadikan ruang aman bagi perempuan untuk bercerita, untuk berbagi, untuk mengadu gitu. Kemudian satu lagi pesan aku buat perempuan, stigmanya perempuan yang umur 30 tahun, menjelang 30 tahun belum menikah. Aku berpesan buat teman-teman, jangan takut sama stigma kayak gitu dari masyarakat. Yang tahu tubuh kita, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu gimana diri kita, itu cuma kita sendiri yang tahu. Lebih baik kita menikmati masa sendiri kita gitu, daripada kita terpaksa menikahi orang yang salah gitu. Itu dampaknya luar biasa banget. Sebagai perempuan juga harusnya kita tuh lebih kenal sama diri kita sendiri gitu. Kita tuh kayak gimana sih karakternya, apa sih yang kita butuhin. Kita selesaiin dulu sama diri kita sebelum kita mulai hubungan sama orang lain. Kita nggak kenal sama diri kita, kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, kita gampang dimanipulasi sama orang gitu. Harus tahu resiko dan konsekuensi dan bertanggung jawab atas semua pilihan hidup kita, karena yang tahu hidup kita, yang tahu diri kita cuma kita sendiri. Perempuan, mari kita berdaya, kita aktif, produktif, kita mulai sesuatu yang pengen kita mulai. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thanks for watching.